Allah mengutus Nabi Yunus. Dalam kisah Nabi Yunus yang masuk ke perut ikan paus bermula dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Nabi Yunus untuk menyadarkan penduduk Ninawah, sebuah daerah di dekat Mosul, Irak. Sebab kala itu penduduk Ninawah tidak percaya terhadap Allah. Mereka hidup dalam kekafiran. Sesuai perintah Allah, Nabi Yunus pun hijrah ke Ninawah untuk berdakwah dan menyadarkan penduduk di sana. Tak percaya Nabi Yunus. Bertahun-tahun Nabi Yunus berdakwah di Ninawah. Penduduk di sana selalu menentangnya. Mereka tetap tidak percaya kepada Allah. Setelah berdakwah cukup lama, mereka juga tidak mau berubah untuk menyembah Allah. Menghadapi penolakan tersebut, Yunus menyerah dan memutuskan pergi meninggalkan Ninawah. Padahal saat itu Allah belum mengizinkannya. Nabi Yunus seraya memperingatkan mereka akan azab Allah yang akan datang seiring kepergiannya. Azab datang. Rupanya apa yang diperingatkan oleh Nabi Yunus kepada penduduk Ninawah benar terjadi. Setelah kepergiannya, langit tiba-tiba gelap gulita. Kemudian datang badai dan angin kencang yang menumbangkan pohon dan membuat batu-batu terlempar. Penduduk Ninawah yang ketakutan kemudian bertobat kepada Allah. Mereka pun memanjatkan doa agar bencana itu berhenti. Saat Nabi Yunus berlayar, Nabi Yunus sebenarnya tidak tahu tentang bencana yang terjadi di Ninawah dan tobat para penduduk di daerah itu setelah bencana datang. Sebab Nabi Yunus sudah terlanjur menaiki kapal dan berlayar di laut. Namun tiba-tiba kapal yang ditumpanginya diterpa gelombang besar. Para penumpang kapal pun mencari cara agar kapal tidak tenggelam. Salah satunya dengan mengurangi muatan kapal, termasuk penumpang yang mereka bawa. Nabi Yunus pun keluar 3 kali. Para penumpang kapal akhirnya setuju untuk mengurangi muatan dan mereka melakukan undian untuk menentukan siapa yang akan diterjunkan ke laut. Nama Yunus keluar sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Yunus menyanggupi hal itu. Lalu ia loncat ke laut. Di sini kisah Nabi Yunus ditelan ikan paus bermula. Saat Nabi Yunus dimakan ikan paus, ketika Nabi Yunus masuk ke laut, tiba-tiba datang seekor ikan besar, seperti paus menelannya. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan tersebut dan tidak bisa keluar sama sekali. Dan Allah pun sengaja memerintahkan ikan tersebut untuk melahap Nabi Yunus dan membiarkannya berada di sana agar ia tersadar. Maka dari itu ikan tersebut tidak melahap daging dan tulang Yunus. Ikan besar itu hanya membawanya berenang di laut hingga waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebagian ahli tafsir menyebut Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama seharian. Namun, sebagian lainnya menyatakan Nabi Yunus ada di perut ikan selama 3 hari. Bahkan ada pula yang mengira sampai 40 hari lamanya. Nabi Yunus pun tersadar dan memanjatkan doa ampunan kepada Allah. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus sadar bahwa ia sudah bertindak sebelum mendapat izin Allah. Maka dari itu, ia bertobat seraya terus berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus membaca doa berikut seperti yang tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat 87.
yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Saat ikan paus mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya, setelah memanjatkan doa dan bertasbih kepada Allah, Allah mendengarkan doa dan permintaan ampun dari Nabi Yunus. Allah kemudian memerintahkan ikan paus itu untuk mengeluarkan Nabi Yunus di sebuah pulau. Lalu Allah memberi labu untuk Nabi Yunus agar makan dan domba betina agar susunya bisa diminum oleh Yunus. Setelah makan dan minum, Nabi Yunus kembali ke Ninawa dan terkejut karena penduduk di sana sudah bertobat semua. Itulah kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Semoga menjadi teladan bagi kita semua.